Pada video pembelajaran yang lalu kita sudah belajar mengenai sudut identitas trigonometri dan sudut-sudut berelasi. Sekarang kita masuk pada persamaan trigonometri. Di mana persamaan trigonometri kita akan membahas mengenai sin X sama dengan sin theta. Apabila sin X sama dengan sin theta, maka X itu sama dengan theta. Apabila X sama dengan theta, maka kita akan mendapatkan X sama dengan theta tambah 360 derajat kali K. 360 itu kalau kita nyatakan dalam radian, dia itu adalah 2pi. Jadi terkadang ada tulis 360 derajat, biasanya 2pi. Nah, kita masih tetap di sin X sama dengan sin theta. Sin itu bernilai positif pada kuadran pertama dan kuadran kedua. Sedangkan bentuk kedua dalam bentuk kuadran kedua itu adalah 180 derajat kurang theta. Jadi kalau tadi theta tambah 360 derajat kali K, maka ini 180 derajat kurang theta itu sama dengan 180 derajat kurang theta ditambah 360 derajat K. Selain sin X sama dengan sin theta, kita juga ada persamaan trigonometri berbentuk cos X sama dengan cos theta. Apabila cos X sama dengan cos theta, maka kita dapatkan X sama dengan theta. Nah, sama bentuknya. X sama dengan theta tambah 360 derajat kali K. Cos bernilai positif pada kuadran pertama dan kuadran keempat, di mana kuadran keempat berbentuk 360 derajat kurang theta. 360 derajat ini setara dengan 0 pada trigonometri, sehingga kita bisa menuliskan X sama dengan min theta tambah 360 derajat kali K. Selain sin dan cos, ada juga tangans. Tangans X sama dengan tangans theta. Karena dia bernilai positif pada kuadran pertama dan kuadran ketiga, maka bentuk kuadran ketiga itu adalah theta ditambah 180 derajat. Jadi, untuk tangans theta, kita cuma menyatakan X sama dengan theta tambah 180 derajat kali K. Dengan ketentuan, K itu harus bilangan bulat. K tidak boleh bentuk pecahan. Nah, mari kita lihat contoh. Contoh pertama. Untuk X berada antara 0 derajat sampai 360 derajat, carilah himpunan penyelesaian dari sin X sampai 0,5. Kelas 10 kita sudah mempelajari mengenai sudut istimewa. 0,5 itu adalah sin 30 derajat. Sehingga kita sudah dapatkan bahwa sin X sama dengan sin 30 derajat. Jadi, X sama dengan 30 derajat tambah 360 derajat kali K, dan X sama dengan 180 derajat kurang 30 derajat tambah 360 derajat kali K. Sehingga, jadi ingat K-nya harus bilangan bulat. Untuk K sama dengan 0, kita dapatkan X-nya sama dengan 30 derajat. Untuk di kuadran sesuai dengan bentuk kuadran pertama, untuk di sini kuadran keduanya, kita dapatkan X-nya sama dengan 150 derajat. Nah, ini untuk sama dengan 0. K-nya sama dengan 0. Kalau K-nya sama dengan 1, nah, ternyata dia dapat 390 derajat. 390 derajat sudah melebihi 360 derajat. Berarti ini tidak memenuhi. Karena batas jawaban yang diinginkan hanya 0 derajat sampai 360 derajat. Nah, untuk bentuk yang di sini 510 derajat, lebih jauh lagi. Dia lebih jauh melampaui 360 derajat. Jadi untuk persamaan ini, persamaan trigonometri ini tidak memenuhi untuk K-nya sama dengan 1, hanya memenuhi untuk K sama dengan 0, sehingga himpunan penyelesaiannya adalah 30 derajat dan 150 derajat. Karena 390 derajat dan 510 derajat itu tidak memenuhi. Kita masuk pada contoh kedua. Dengan batas nilai X yang sama 0 derajat sampai 360 derajat, kita mencari himpunan penyelesaian cos X sama dengan 0,5. Nah, ini juga masuk sudut istimewa.
Jadi cos X sama dengan 0,5, 0,5 itu adalah cos 60 derajat. Jadi cos 60 derajat. Jadi kita lihat X-nya sama dengan 60 derajat tambah 360 derajat kali K. Nah, X-nya juga bisa min 60 derajat tambah 360 derajat kali K. Jadi untuk bentuk sin, kita pakai 180 derajat kurang theta. Sedangkan untuk bentuk cos, kita pakai minus theta. Nah, kita lihat untuk K sama dengan 0. Kita dapatkan X-nya 60 derajat. Nah, yang di sini X-nya itu adalah min 60. Sedangkan yang kita inginkan adalah batas 0 sampai 360. Berarti ini belum masuk dalam batas jawaban yang diinginkan. Kalau untuk K sama dengan 1. Nah, ternyata ini sudah lebih. Dia sudah lebih dari 360. Sedangkan tadi tidak sampai 0. Nah, kita lihat bentuknya. Nah, yang ini 300 derajat. Jadi kita lihat apakah untuk K sama dengan 2 ada? Kita lihat, oh tidak ada. Kalau di sini kan pasti sudah jauh melampaui. Ternyata ini kita dapat 660 derajat. Berarti dia sudah jauh melebihi dari batas jawaban yang diinginkan. Sehingga himpunan penyelesaiannya hanya 2, yaitu 60 derajat dan 300 derajat. Jadi himpunan penyelesaiannya hanya 60 derajat dan 300 derajat. Nah, kita lihat berikutnya, contoh ketiga. Dalam batas yang sama, X berada antara 0 derajat sampai 360 derajat. Kita mencari nilai dari tangens X sama dengan 1. Nah, tangens X sama dengan 1 ini masih masuk dalam sudut istimewa. Ternyata kalau tangens X sama dengan 1 itu adalah tangens 45. Berarti kita mencari X sama dengan 45 derajat tambah 180 derajat kali K. Jadi kita lihat untuk K sama dengan 0, kita dapatkan X-nya 45. Kalau K sama dengan 1, kita dapatkan X-nya sama dengan 225. Kalau K sama dengan 2, kita dapat X-nya 405. Nah, ini sudah melewati batas jawaban yang ada. Dan dia lebih besar dari 360 derajat. Sehingga untuk K sama dengan 2 hasilnya tidak memenuhi. Dan himpunan penyelesaiannya kita cuma bisa mengambil himpunan penyelesaian 45 derajat dan 225 derajat. Oke? Kita masuk contoh keempat. Untuk X 0 antara 0 sampai 360, kita mencari nilai kosekan X sama dengan akar 2. Kosekan X sama dengan akar 2. Kosekan itu apa? Kosekan itu adalah sepersin. Jadi sepersin sama dengan akar 2. Nah, berarti kita balik dia, sepersin sama dengan seper akar 2. Kita gunakan rasionalkan penyebut, kita dapat sin X sama dengan seperdua akar 2. Dan sin X seperdua akar 2 itu adalah sin 45 derajat. Nah, seperti yang tadi, kalau persamaan trigonometri berbentuk fungsi sin, berarti X sama dengan 45 derajat tambah 360 derajat, dan X sama dengan 180 derajat kurang 45 derajat, kita tambahkan 365 derajat. Jadi kalau cos tadi di sini langsung minus. Tapi kalau sin harus 180 kurang 45. Nah, kita mulai dengan K sama dengan 0. Maka kita dapatkan X-nya 45 derajat. Dan 135 derajat. Kalau X sama dengan 1, kita dapat X-nya 405 derajat. 405 derajat berarti sudah melewati batas. Lebih besar daripada 360 derajat. Nah, kalau yang ini kita lihat bentuknya, ternyata lebih besar lagi. Jadi, untuk K sama dengan 1, hasilnya tidak memenuhi karena lebih besar dari 360 derajat. Sehingga himpunan penyelesaiannya itu adalah 45 derajat dan 135 derajat. Oke. Kita ke contoh berikutnya. Nah,
Kalau umpama secant X sampai akar 2 dengan batas 0 derajat sampai 360 derajat. Kita lihat secant X sampai akar 2, secant X itu kebalikan dari cos, maka cos itu sama dengan 1/2 akar 2. Jadi secant X sampai akar 2, secant itu kebalikan dari cos, 1/cos sama dengan akar 2, maka cos X sama dengan 1/2 akar 2. Ya. Nah, cos X berarti 1/2 akar 2 itu adalah cos 45. Jadi kita lihat kalau X-nya 45 untuk bentuk cos, maka yang bentuk keduanya itu, bentuk keempatnya itu X sama dengan min 45 derajat. Kalau tadi sin itu menggunakan bentuk kuadran kedua, 180 kurang 45 derajat. Sedangkan untuk cos menggunakan bentuk kuadran keempat, min 45 derajat. Jadi kita lihat untuk K sama dengan 0. Kita dapat X sama dengan 45 derajat. Nah, X sama dengan 45 derajat. Ini tidak memenuhi karena belum sampai 0. Nah, kalau untuk K sama dengan 1. Nah, yang ini sudah tidak memenuhi karena sudah melebihi 360 derajat. Kalau yang bentuk di sini 315. Masih berada dalam batas 0 sampai 360 derajat. Oke? Nah, kalau K sama dengan 2, nah ini sudah jauh lebih besar daripada 360 derajat. Sehingga himpunan penyelesaian yang mungkin itu hanya 2, yaitu 45 derajat dan 315 derajat. Oke. Nah, kita lanjut ke bentuk berikut. Contoh ke-6. Apabila batasnya min 187 sampai 270 derajat dengan sin 2x, min 2x sama dengan sin 183. Jadi karena dia menggunakan sin, berarti min 2x sama dengan 183 derajat. Nah, saya dipindahkan, semua dibagi minus 2. Kita dapatkan x sama dengan min 183 per 2 dikurang 180 derajat K. Karena sin berarti kita pakai bentuk kuadran kedua, 180 derajat kurang 183, maka X-nya itu adalah 3/2 derajat dikurang 180 derajat kali K. Jadi semua kita bagi minus 2 ya. Jadi kita tinjau mulai dari untuk K sama dengan minus 3. Ingat, ini bilangan bulat. Tidak boleh pecahan. Nah, sehingga kita dapatkan. Untuk yang pertama kita dapat 448,5 derajat. Melebihi 270 derajat. Berarti ini tidak memenuhi. Yang ini juga tidak memenuhi. Karena hasilnya 541,5 derajat. Ya, yang tadi 448,5 derajat. Nah, itu tidak memenuhi. Untuk X, untuk K sampai minus 2. Nah, kita dapatkan hasilnya 268,5 derajat. Dia masih berada antara min 180 derajat sampai 270. Yang ini ternyata dia hasilnya adalah 361,5 derajat. Berarti masih lebih besar dari 270 derajat. Kalau untuk K sama min 1, kita dapatkan 88,5 derajat dan 181,5 derajat. Jadi ini kedua-duanya berada antara min 180 sampai 270. Nah, kalau untuk 0, K-nya 0, kita dapat min 91 derajat. Dia masih berada dalam batas antara min 180 sampai 270. 1,5 juga masih berada antara min 180 sampai 270. Kalau K sama dengan 1, nah ini kita sudah dapatkan min 271,5. Ini sudah lebih kecil daripada min 180. Berarti dia tidak memenuhi. Nah, yang ini masih min 178,5. Masih lebih besar dari min 180. Jadi masih memenuhi. Kalau untuk K sama dengan 2, ini sudah jauh
di bawah min 180, ini juga lebih kecil dari min 180. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah min 7178,5, min 91,5, min 1,5, 88,5, 181,5, 268,5 derajat. Jadi, kita harus menentukan himpunan penyelesaian sesuai dengan batas yang diberikan pada soal. Ya. Nah, kita lanjut di contoh nomor 7. Cos 2X sama dengan cos 2 per 5pi dengan batas 0 sampai 2pi. Jadi, ini dalam radian, kalau dalam derajat itu 360 derajat. Ya. Jadi cos 2X. Karena jadi kita dapatkan X sama dengan 0,2 pi tambah pi K. Karena kita bagi 2. Kita bagi 2. Nah, kalau cos menurut bentuk kuadran keempat, berarti dia minus. Berarti kita bagi 2 semua. Berarti min 0,2 pi tambah pi K. Jadi kita mulai untuk K sama dengan 0. Maka kita dapatkan 0,2 pi. 0,2 pi berarti berada antara 0 sampai 2 pi. Ini min 0,2 pi berarti lebih kecil dari 0. Berarti tidak memenuhi. Nah, itu untuk K sama dengan 0. Bagaimana kalau untuk K sama dengan 1? Nah, kita dapatkan 1,2 pi. Yang ini 0,8 pi. Keduanya berada antara 0 sampai 2 pi. Nah, kita lihat lagi untuk K sama dengan 2. Nah, kita dapatkan 2,2 pi. Ternyata lebih besar dari 2 pi. Berarti ini tidak memenuhi. Yang bentuk di sini, kita dapatkan 1,8 pi. Berarti dia masih lebih kecil dari 2 pi, tapi sudah lebih besar dari 0. Kalau untuk K sama dengan 3. Nah, ini sudah lebih besar dari 2 pi. 2,8 pi. Sehingga himpunan penyelesaiannya itu ada 4. 0,2 pi, 0,8 pi, 1,2 pi, 1,8 pi. Oke. Nah, kita mau menuju ke contoh ke-8. Tangan X tambah 23 derajat sama dengan tangan 135 derajat dan batas 0 sampai 180 derajat. Mari kita cari himpunan penyelesaiannya. Untuk tangan berarti kita cuma menggunakan tambah 180 derajat. Berarti X tambah 23 derajat sama dengan 135 derajat ditambah 180 derajat. K. Nah, kita pindahkan 23-nya, kita dapat X sama dengan 112 derajat tambah 180 derajat K. Jadi kita cari mulai K sama dengan 0, kita dapat 112 derajat. Untuk K sama dengan 1, kita dapatkan 290 derajat. Dan ini sudah lebih besar dari 180 derajat. Karena lebih besar dari 180 derajat, berarti tidak memenuhi. Oke, berarti X-nya itu 112 derajat tambah 180 derajat, 292 derajat. Berarti himpunan penyelesaiannya hanya ada 1, yaitu 112 derajat. Ya, itu nomor 8. Sekarang nomor 9. Batasnya min pi sampai pi. Di mana cos 1/2 X sama dengan cos 3pi per 2. Berarti 1/2 X sama dengan 3pi per 2 tambah 2pi K. Nah, supaya ini X, maka semuanya saya kali dengan 2. Saya kali dengan 2, saya dapatkan X sama dengan 3pi ditambah 4pi K. Karena ini adalah bentuk cos, maka 1/2 X sama dengan min 3 per 2. Ini 3 per 2 bentuk kuadran pertama, ini bentuk kuadran keempat. Ya.
Jadi saya kali 2, jadi X sama dengan min 3pi tambah 4pi K. Kita mulai dengan untuk K sama dengan min 1, maka saya dapatkan min pi. Nah, yang ini saya dapat min 7pi. Dia lebih kecil daripada min pi. Nah, sehingga tidak memenuhi. Untuk K sama dengan 0, ini saya dapatkan 3pi. Yang ini min 3pi. Masih belum memenuhi. Kita lihat yang lain. Untuk K sama dengan 1. Nah, ini dia sudah dapat pi. Oke. Nah, jadi jawabannya hanya 2. Min pi, pi. Karena kalau saya tambahkan lagi ini, pasti dia sudah lebih besar daripada pi. Ya. Kita lihat contoh ke-10. Untuk X antara 0 sampai 2pi, di mana ini adalah sin X kurang pi per 4 sama dengan cos 3pi per 8. Jadi sin X kurang pi per 4 sama dengan cos 3pi per 8. Di mana di waktu kita mempelajari sudut berelasi, cos 3pi per 8 itu sama dengan sin pi per 2 kurang 3pi per 8. Jadi yang lalu kita gunakan 90. Berarti pi per 2. 90 itu adalah pi per 2. Sin 90 kurang alfa sama dengan cos alfa. Sehingga sin 90 kurang 3pi per 8 sama dengan cos 3pi per 8. Pi per 2 kurang 3pi per 8 itu adalah pi per 8. Jadi, cos 3pi per 8 itu adalah sin pi per 8. Jadi, di soalnya ini kita bisa mengubah cos 3pi per 8 menjadi sin pi per 8. Sehingga kita dapatkan sin X. Jadi X kurang pi per 8 sama dengan, X kurang pi per 4 sama dengan pi per 8 tambah 2 kali pi kali K. Berarti X-nya itu saya pindah dapat 3pi per 8 tambah 2 kali pi kali K. Nah, karena dia merupakan sin, bentuk fungsi sin, maka kita tadi gunakan 180 kurang theta. Berarti pi kurang pi per 8. Jadi, pi kurang pi per 8 itu adalah 7 per 8 ditambah 2 per 8, 9 per 8. Jadi kita uraikan, kita cari untuk K sama dengan 0. Kita dapatkan 3pi per 8, 9pi per 8. Untuk K sama dengan 1. Nah, ini sudah melebihi 2pi. Karena dia 19pi per 8. Nah, ini juga lebih besar dari 2pi. Sedangkan batas jawaban yang dibutuhkan hanya 0 sampai 2pi. Berarti ini tidak memenuhi karena lebih besar dari 2pi. Sehingga himpunan penyelesaiannya itu adalah 3pi per 8 dengan 9pi per 8. Karena berada antara 0 sampai 2pi. Contoh berikut. Nah, X antara 0 sampai 2pi, sin X kurang 2 sin kuadrat X sama dengan 0. Sin X kurang 2 sin kuadrat X sama dengan 0. Ini bisa kita faktorkan. Sin X dikali 1 kurang 2 sin X sama dengan 0. Nah, jadi kita dapatkan sin X sama dengan 0 atau ya, sin X sama dengan 0 berarti kalau berarti ini X-nya sama dengan 0 dan X-nya sama dengan pi. Nah, atau 1 kurang 2 sin X sama dengan 0. Berarti sin X-nya sama dengan setengah. Nah, berarti X-nya sama dengan pi per 6, X sama dengan 5 pi per 6. Jadi saya sudah tidak uraikan untuk K-nya sama dengan 0, 1, ya. Nah, kita boleh gunakan yang tadi. Kalau memang kita gunakan untuk K sama dengan 0, untuk K sama dengan 1. Oke? Nah, kita lihat. Berarti himpunan penyelesaiannya itu ada 4. 0, pi, pi per 6, 5 pi per 6.
Oke, selanjutnya di contoh ke-12. 2 tangan skuadrat X kurang sekant X tambah 1 sama dengan 0. Dengan batas nilai X 0 sampai 360 derajat. Mari kita cari himpunan penyelesaiannya. Berarti 2 tangan skuadrat X kurang sekant X tambah 1. Nah, ketika kita di video pembelajaran mengenai identitas, kita tahu bahwa tangan skuadrat X tambah 1 sama dengan sekant kuadrat X. Sehingga tangan skuadrat X sama dengan sekant kuadrat X kurang 1. Berarti tangan skuadrat X saya bisa ganti. Saya bisa substitusikan dengan sekant kuadrat X kurang 1. Jadi kurang sekant X tambah 1. Sehingga kita dapatkan persamaannya, duanya sekali masuk ke dalam, dapat 2 sekant kuadrat X kurang 2 kurang sekant X tambah 1. Jadi kita dapatkan 2 sekant kuadrat X kurang sekant X kurang 1 sama dengan 0. Kita faktorkan, kita dapat 2 sekant X tambah 1 dikali sekant X kurang 1 sama dengan 0. Berarti sekant X sama dengan min setengah. Ini sekant X sama dengan min setengah. Nah, berarti kita cari seperti tadi ya, sepercos X sama dengan min 1/2. Berarti cos X sama dengan min 2. Nah, cos X sama dengan min 2 ini tidak memenuhi. Kenapa tidak memenuhi? Karena batas minimum dan maksimum dari cos itu adalah min 1 sampai 1. Jadi batas minimumnya cuma min 1. Jadi kalau ada cos X lebih kecil dari min 1, berarti itu tidak mungkin. Kalau ada cos X lebih besar dari 1, itu juga tidak mungkin. Oke? Nah, jadi sekant X sama dengan min setengah atau sekant X sama dengan 1. Kalau sekant X sama dengan 1, berarti sepercos X sama dengan 1, cos X-nya sama dengan 1. Oke? 1 itu adalah cos 0. Berarti X sama dengan 0 tambah 360. Kalau cos kan 0 dan minus 0. Kan kalau sin 0 dan 180 kurang 0. Tapi karena ini adalah cos berarti 0 dengan minus 0. Nah, itu sama. Berarti kita dapatkan jawabannya 0 derajat dan 360 derajat. Oke. Nah, selanjutnya bila ada pertanyaan, ingin konsultasi, silakan hubungi saya di 081 343 516 777. Terima kasih.